Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Kamila Kusmaningsih, NIM 193141072 dari Prodi PGMI kelas 5C Fakultas Ilmu Tarbiyah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tempat bersejarah di Yogyakarta, yaitu Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masjid Raya Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai gabungan dalam Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan yang menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadan sebagai pusat-pusat agama dalam posisi seperti ini telah diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir tahun 1187 Hijriah. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunnya dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan saka guru dengan atap berbentuk tajud lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkat pada atap menggambarkan tahapan dan menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarekat, dan ma'rifat. 3 tingkatan pada atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini. Bagian-bagian masjid terdiri dari mi'rab atau tempat pengimaman, liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, dan serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu. Di dalam Masjid Gede terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid, berada di baris shaf terdepan, dikenal dengan nama Maksuro. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atau semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan sterilisasi dari bentuk gada, daun pluih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah, dan pluih mengarah pada kata linuwih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan arum angambar. Bangunan Masjid Gede diperluas karena jamaah yang bertambah banyak. Hanya 2 tahun sejak didirikan, perluasan ini berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat, ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Tunggal Windu Pandita Ratu. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis. Kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan,
pendiri Muhammadiyah. Sebagai khotib amin, ia memiliki 3 tugas utama: memberikan khotbah Jumat, bergantian dengan 8 khotib yang lain, piket di serambi masjid, dan menjadi anggota Rot Agama Islam Hukum Keraton. Prosesi penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan di serambi masjid yang juga disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Madhurah. Selain sebagai tempat pengadilan agama, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para alim ulama, pengajian dakwah Islamiyah, dan peringatan hari besar. Pada tahun 1840 dibangun regol atau pintu gerbang masjid. Regol masjid yang berbentuk semartinandu ini diberi nama gapuro. Gapura berasal dari kata wafuro yang berarti ampunan dari dosa. Sedang bentuk semartinandu melambangkan sosok teladan yang mengasuh para kesatria dan raja, sehingga layak mendapat penghargaan setinggi-tingginya. Pada tahun 1867 terjadi gempa besar yang memporak-porandakan Yogyakarta. Regol dan serambi masjid gede runtuh, menimpa Kiai Penghulu hingga meninggal. Kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VI lalu memberikan kagungan dalam serambi Munara Agung, yaitu material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton, dialihkan untuk membangun kembali serambi masjid gede. Pembangunan kembali sekaligus memperluas serambi masjid menjadi 2 kali luas semula. Sedang regol dibangun kembali 2 tahun kemudian, ditandai candra sengkala yang berbunyi Murti Trus Gunarpati atau 1798 J.